ular ini datang dan mengancam, montong pipilueun urusan aing, atawa engke gantina nyawa sia nuku aing dibawa. Seolah terundang oleh mantra pemujaan yang dilantunkan oleh Kang Ade. Kuntilanak, pocong, tuyul, genderuwo, segala jenis setan yang dikenal di tanah Jawa itu konon katanya hadir dan datang berusaha menggoda dan menggagalkan semedinya Kang Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua baraya KMS dimanapun kalian berada. Video kali ini masih seputar dunia pesugihan berasal dari daerah Jawa Barat. Kisah ini dibagikan oleh salah satu rekan Akang, teman, kenalan sekaligus sahabat yang bahkan bisa dianggap sudah seperti saudara. Kita sudah kenal bertahun-tahun lamanya. Beberapa bulan yang lalu, sekitar 3 bulan ke belakang, Akang kedatangan teman Akang ini. Sebut saja namanya ini Mas Kodim. Si Mas Kodim ini memang usianya terpaut jauh dengan Akang. Dan beliau merupakan salah satu praktisi pula, seorang ahli hikmah yang alhamdulillah 5 tahun lalu hijrah Akang bawa ke pondok tempat Akang tobat dulu. Nah, beberapa bulan lalu si Mas Kodim ini datang. Silaturahmi yang pertama menjadi tujuannya, lalu yang kedua, ketika kita lagi ngobrol, ngopi di saung di rumah Akang, Mas Kodim ini cerita, "Man, gini loh, lagi ada masalah." "Masalah? Masalah apa?" tanya Akang. "Ini loh, ada pasien, tapi kasusnya begitu pelik, bikin kepala pening." "Loh, memangnya kasus apa?" tanya Akang. Nah, di sini si Mas Kodim cerita kalau dia dapat pasien yang sebut saja bernama Kang Ade, berasal dari desa Karangpawitan, yang datang berkonsultasi dan meminta tolong dikarenakan usaha yang dia punya selama bertahun-tahun hancur dalam hitungan bulan saja. "Loh, kena teluh, diguna-guna orang?" Akang kan langsung ke sana pikirannya. "Bukan, Man, bukan itu. Ini lebih parah dari masalah teluh santet ataupun sejenisnya." "Apa? Lebih parah bagaimana?" Ini misterius banget nih si Mas Kodim ini kalau cerita. Gini loh, Man. Ternyata si Kang Ade ini selepas didesak baru jujur kalau ternyata dia itu bisa kaya raya awalnya dari hasil muja. Dan hancurnya itu karena sosok yang dia puja meminta tumbal nyawa anak atau istrinya. Dan di sini dia nolak, Man. Makanya hancur. Rumah digadai, usaha tutup, mobil semua habis dijual, kebun sawah pun habis hanya dalam hitungan bulan, ucap si Mas Kodim ini. Yang mendengar itu pantes aja nih orang ampe pening kepalanya. Tolonglah, Man, kasih petunjuk lah nih gimana caranya biar nih orang bisa selamat. Yang mendengar permintaan dari si Mas Kodim ini, Akang pun kan terdiam lama.
Kalau orangnya jadi tumbal atau ngikut pesugihan terus gagal, belum sempat menikmati harta tetapi kena dampak dari ritual pesugihan, oke lah, enteng. Masih bisa cepet ngurusnya. Lah ini udah bertahun-tahun jalanin pesugihan, harta udah miliaran dari hasil pesugihannya, melanggar aturan, hartanya ditarik habis, nyawa terancam, ya susah nyelesain masalah seperti itu. Lalu di sini, si Mas Kodim pun menceritakan sesuai dengan apa yang dituturkan oleh si pelaku pesugihan ini. Menurut cerita dari Mas Kodim, Kang Ade dan istrinya yang akrab dipanggil Teh Yuyun, memang sedari kecil mereka lahir dan tinggal di desa Karangpawitan, sebuah desa di daerah Jawa Barat. Kang Ade dan Teh Yuyun termasuk orang kaya raya dan orang sukses di desa Karangpawitan, mempunyai berbagai usaha dari mulai toko kelontongan, toko material, mobil punya 2 unit, masing-masing 1 nih suami istri. Rumahnya pun begitu mewah, kebun, tanah, sawah, empang, mereka punya pula. Yang semua asetnya itu bernilai miliaran rupiah. Namun, semua harta yang mereka miliki itu raib. Hanya dalam hitungan bulan di awal tahun 2026. Warga Karangpawitan, terkhusus keluarga dari pihak Kang Ade ataupun Teh Yuyun, mereka semua taunya berdasarkan penuturan dari Teh Yuyun, kalau suaminya ini terkena guna-guna dan teluh kiriman dari saingan usaha yang tak suka dengan kemajuan Kang Ade. Namun ada juga yang mengatakan kalau Kang Ade ini terlilit hutang itu sampai 1 miliar. Namun kalau memang hutang cuman segitu, gak sampai harus semua aset habis. Karena nilai asetnya pun lebih dari 2-3 miliaran. Dari sinilah karena keluarga besar Kang Ade taunya kalau Kang Ade ini diguna-guna, mereka pun ikut membantu mencari praktisi dari mulai dukun, ustadz, sampai kiai. Namun ya begitu, karena memang bukan masalah intinya kena teluh. Semua yang didatangkan, semua yang diminta bantuan, pada ujung-ujungnya angkat tangan. Dan tentunya setiap mereka yang didatangkan ini meminta biaya, dan biayanya tak kecil. Udah jatuh ketipak tangga istilahnya. Kejatuhan pula buah duren, babak belur si Kang Ade. Namun di sini Kang Ade, walaupun tahu apa penyebab kehancuran usahanya, dia mencoba berikhtiar sendiri, mendatangi beberapa praktisi yang terkenal sakti, ustadz, kiai. Namun dalam perjalanannya mencari penyelesaian masalah yang menimpa dirinya, Kang Ade ini hanya dimanfaatkan seperti ATM berjalan. Bayar dengan nilai yang begitu fantastis. Tentunya uang itu dia dapatkan dari hasil pinjam. Ada yang pinjam ke pinjol, ada pula yang pinjam lewat perorangan. Kenalan-kenalannya sewaktu masih berjaya. Dan tentunya hal itu malah membuat Kang Ade ini semakin tercekik utang. Bahkan Kang Ade mengaku kepada Mas Kodim, dia ini pernah mendatangi beberapa padepokan, bahkan beberapa praktisi yang terkenal di media sosial. Namun ujung-ujungnya sama.
hutang makin bertambah untuk biaya-biaya ritual yang tak jelas dan tak ada ujung penyelesaian. Sampai satu ketika, salah satu saudara dari Teh Yuyun menyarankan Kang Ade untuk menemui seorang praktisi yang tak lain adalah kawan Akang sendiri. Ade pun diantar oleh saudara istrinya ini menemui sosok si Mas Kodim. Waktu itu, ketika tiba di tempatnya Mas Kodim, saudara dari istrinya Kang Ade membiarkan Kang Ade berbicara berdua dan tak ingin mengganggu. Saudara istri Kang Ade hanya menunggu di luar di teras rumah, sedangkan Kang Ade dengan si Mas Kodim berbicara di ruang tamu. Di sini, ketika Kang Ade datang, Kodim mencium bau anyir dari tubuh Kang Ade. Ini orang kok datang-datang badannya bau anyir. Bukan anyir-anyirnya ikan, tetapi anyirnya ini seperti bau anyir seekor ular. Waduh, ini orang kayaknya dijailin siluman ular nih. Itu pikiran pertamanya si Mas Kodim. Lalu di sini Ade pun memperkenalkan diri. Begini Mas, saya dari Karangpawitan. Saya diantar kemari oleh saudara istri saya. Oh iya, saya kenal. Itu kenalan anak saya waktu sekolah. Jadi ada masalah apa? Sampai Kang Ade ini datang menemui saya. Tanya Kodim. Begini Mas, terus terang saja Mas, saya ini sudah habis-habisan. Rumah sudah tergadai di bank. Uang hasil pinjaman dari bank saya gunakan buat modal, nyari dukun, nyari praktisi, buat nyelesain masalah saya ini. Loh, bentar. Memang yang menimpa Kang Ade ini apa? Coba langsung saja ke intinya, biar saya lebih paham. Dia nengok kiri kanan. Mungkin takut ada yang mendengar. Begini Mas. Terus terang saja. Saya ini pengusaha. Saya punya material yang cukup terkenal. Punya toko kelontongan, grosiran pula. Saya tidak kekurangan uang. Tapi di awal 2026 ini, semua usaha saya hancur Mas. Hancur. Itu semua karena saya melanggar aturan. Melanggar aturan? Maksudnya melanggar aturan bagaimana? Kok bisa dalam hitungan bulan usaha Kang Ade bisa hancur seperti itu? Terus terang saja Mas. Dulunya saya orang miskin, orang gak punya. Lalu saya ikhtiar muja Mas. Astagfirullahaladzim. Muja, pesugihan. Iya Mas, saya muja, saya pesugihan. Saya bersekutu dan memuja sosok Nyi Blorong. Dan Nyi Blorong inilah yang memberikan harta kekayaan serta membantu usaha saya. Tapi 2026 awal, Nyi Blorong ini dia datang menyuruh utusannya menyampaikan pesan. Dia meminta tumbal. Dan yang ditumbalkan ini, yang diminta oleh Nyi Blorong, itu anak pertama saya Mas. Sedangkan saya mencari harta itu kan untuk keluarga. Saya nyugih itu buat saya dan keluarga. Lah sekarang malah anak saya yang diminta. Saya tolak Mas. Saya tolak. Namun malah minta istri saya. Ya saya ndak mau Mas.
Dan karena itulah Nyi Blorong pun murka, memutuskan kontrak pesugihan yang sudah berjalan bertahun-tahun. Hampir 19 tahun, Mas. Kontrak itu diputus begitu saja. Dan akibatnya, seperti yang sudah saya ceritakan, semua hancur. Hancur, Mas. Saya tak punya apa-apa. Hanya punya hutang yang menggunung, yang mencekik leher saya. Ucap si Kang Ade ini. Di sini Mas Kodim mendengar hal itu, ya dia hanya bisa terhenyak. Bingung dia. Gimana cara ngebantu si Kang Ade ini? Ini pelaku, bro. Pelaku. Ya walaupun sebenarnya masih bisa diurus, tapi prosesnya itu berat luar biasa. Tolonglah Mas, tolong saya. Gimana caranya agar saya, istri dan anak-anak bisa selamat, Mas? Tolong saya, Mas. Saya menyesal dulu sampai nekat melakukan pesugihan. Kang Ade, terus terang saja, sepanjang saya membantu orang, baru kali ini saya mendapat masalah yang begitu besar, begitu pelik. Namun bukan berarti saya tak mau membantu Kang Ade. Tetapi saya minta waktu untuk mencari solusi terbaik agar masalah Kang Ade ini bisa diselesaikan. Ucap si Mas Kodim. Karena memang luar biasa susahnya menangani masalah seperti itu. Di sini Kang Ade pun memaklumi, karena sudah puluhan orang yang dia mintai pertolongan, semua tak ada yang mampu menyelesaikan masalahnya. Maka wajar ketika si Mas Kodim ini minta waktu cari solusi terbaik untuk Kang Ade. Nah, singkat cerita, akhirnya Kang Ade dan saudaranya ini pun pamitan pulang. Nah, selepas Kang Ade dan saudaranya pulang, Kodim ini masih berdiri diam di teras rumah. Ketika dia mau masuk ke dalam rumahnya, langsung terdiam ketika mencium bau anyir dan apek yang begitu tajam. Lalu disambung suara desisan ular. Dan saat Kodim menoleh tepat di halaman rumahnya, di tiang jemuran ada seekor ular berwarna hitam sebesar pergelangan tangan melilit tiang jemuran, mendesis menjulurkan lidah ke arah Kodim yang hanya berdiri terpaku kebingungan. Astagfirullahaladzim. Nyingkah sia. Nyingkah, ucap Kodim membentak ke arah ular. Nah, di sini istrinya Kodim kan mendengar bentakan suaminya dari dalam. Dia pun buru-buru keluar rumah. Loh, ada apa, Pak? Enggak ada apa-apa. Ada ular setan nunjuk ke tiang jemuran. Mana, Pak? Itu, Mak. Ketika Kodim menoleh kembali, ular hitam itu sudah tak ada di tiang jemuran. Ya Allah, Pak. Ngelantur Bapak ini. Udah masuk, Pak. Udah malam. Kita tidur. Ajak istrinya. Kodim pun masuk ke dalam rumah. Nah, singkat cerita, Kodim ini merasakan ada yang tak wajar nih. Instingnya ini menjeritkan tanda bahaya. Maka sebelum tidur, Kodim langsung ke kamar mandi, ambil air wudhu, terus sholat qoblak naum, sholat syukrul wudhu, taubat, istikharah. Lepas itu disambung sholat dafil bala. Barulah dia merasa tenang, tertidur lelap di samping istrinya. Nah, ketika sedang tertidur lelap inilah Kodim bermimpi. Mimpi didatangi ular hitam yang begitu besar, sebesar 2 kali lipat pohon kelapa. Ular ini datang
dan mengancam, montong pipilueun urusan aing, atawa engke gantina nyawa sia nuku aing dibawa, ucap ular itu. Kodim langsung bangun melihat jam dinding tepat jam 2 dini hari. Astagfirullahaladzim, luar biasa. Bukan masalah enteng ini. Ya Allah ya Robbi, malah nyawaku sendiri yang terancam. Maka Kodim pun langsung bangun, mandi taubat, sholat qiyamul lail, dan berdoa agar dia serta keluarganya bisa selamat dari ancaman sosok ular yang datang dalam mimpinya. Nah, selepas itu Kodim pun ya datang silaturahmi ke tempat Akang. Nah, di sini Kodim di tempat Akang menceritakan awal mula bagaimana dulunya si Kang Ade ini sampai terjerat dan tersesat di dunia pesugihan. Namun sebelum masuk ke cerita utama, Akang ingatkan buat semua baraya, khususnya yang baru bergabung dengan channel ini, klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Bagikan video-video di channel ini di media sosial kalian agar lebih banyak orang yang paham dan mengerti tentang sisi gelap dunia spiritual, agar mereka tidak terjerumus ke lubang kegelapan. Jangan lupa pula klik tombol loncengnya biar baraya semua tetap mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel ini. Ade, warga asli desa Karangpawitan. Dulu ketika masih hidup susah, Ade yang baru kelas 2 SMA ditinggal mati oleh bapaknya. Maka selepas lulus dari SMA, Ade pun langsung bekerja untuk membantu menafkahi ibu dan adik perempuannya, Ika. Di sini Kang Ade berjuang, bekerja keras, membiayai pendidikan sang adik yang baru masuk SMP. Waktunya tersita untuk mencari uang, berbanding terbalik dengan kawan-kawan sebayanya yang masih bekerja asal-asalan dan menikmati hidup masa bujangan mereka. Waktu berlalu, tepat di tahun 2005, Ade yang genap berusia 23 tahun menjalin hubungan dengan seorang gadis yang sama tinggal di desa Karangpawitan bernama Susi. Susi ini adalah anak dari orang kaya raya di sana, anak dari Mang Jamal, juragan tanah yang luas sawah dan ladangnya. Mereka berdua menjalin hubungan sembunyi-sembunyi karena pasti tak akan direstui oleh bapaknya Susi. Hubungan itu pun berjalan sampai 1 tahun lamanya, tertutup rapat, tak tercium oleh siapapun. Sampai pada akhirnya, menginjak awal tahun 2006, tepat di bulan Zulhijjah, di sini, saat malam takbiran hari raya Idul Adha, semua orang warga desa Karangpawitan tumplek di masjid. Dan di momen itulah Ade dan Susi memanfaatkan waktu. Di malam takbiran, mereka berdua mojok di belakang toilet masjid di pinggiran empang. Di tengah Ade dan Susi yang sedang berpelukan di pinggiran empang sambil berciuman, tanpa mereka sadari ada orang yang memergoki dan langsung laporan ke Mang Jamal. Mang Jamal yang lagi pegang mic takbiran itu langsung dikasih ke orang lain. Dia keluar penuh amarah dari masjid,
langsung menuju ke tempat Susi anaknya mojok sama si Kang Ade. Ketika melihat anaknya lagi dipeluk dan dicium oleh si Kang Ade, murka seketika Mang Jamal saat itu. Jangankan Mang Jamal, siapapun pasti murka melihat anak gadisnya diperlakukan seperti itu oleh lawan jenis yang bukan suaminya. Nah, di sini Mang Jamal langsung membentak sekuat tenaga ke arah Susi dan Ade. Terkejut bukan main mereka berdua. Ade sampai gemetar ketakutan, mukanya pucat pasi. Begitu pula Susi kekasihnya. Tentunya di sini bentakan Mang Jamal yang mencaci maki Ade terdengar pula oleh jamaah masjid yang lagi pada di luar. Akhirnya apa? Mereka semua pun berbondong-bondong datang. Kebayangkan, rasa takut bercampur malu begitu besar dirasakan oleh Ade malam itu. Lalu di sini Ade dan Susi digiring ke rumah Mang Jamil. Tiba di rumah, Susi dibentak disuruh masuk ke dalam kamar. Lalu Mang Jamal mencaci maki Ade di depan semua orang. Disebut anak yatim lah, anak gak tahu diuntung lah, orang miskin lah. Dihina, dicaci maki habis-habisan di depan banyak orang yang berkerumun di halaman rumah Mang Jamal. Puas mencaci maki Ade sambil mengancam, kalau berani mendekati Susi lagi, Mang Jamal gak akan segan-segan. Di sini Ade pun diusir oleh Mang Jamil dengan bentakan yang begitu keras. Ade hanya bisa tertunduk malu dengan tubuh gemetar. Keluar dari rumah Mang Jamal, berjalan kaki, diiringi sorak-sorak dan ledekan warga yang menonton di sana. Ade pulang membawa amarah dan dendam serta rasa malu yang begitu kuat di dalam hati dan pikirannya. Pasca kejadian itu, 3 hari lamanya Ade hanya mengurung diri di dalam rumah, tak mau keluar sama sekali. Masalah itu pun sampai pula kepada ibunya Ade, Mbok Narti. Di sini Mbok Narti tidak terlalu menyalahkan Ade. Bahkan berusaha menghibur Ade. Kalau apa yang Ade alami itu adalah hal wajar bagi orang miskin seperti mereka. Namun Ade tetap tak terima. Rasa malunya begitu besar. Sampai akhirnya Ade memilih pergi dari desa Karangpawitan, dari rumah sang ibu, pamitan mau menenangkan diri ke rumah saudara sepupunya Kang Ahmad di daerah Banjar. Banjar, kota tempat tinggal Akang, Banjar tuh. Ibunya pun mengizinkan karena kasihan melihat anaknya. Singkatnya nih, Ade naik motor butut yang dia beli dari hasil tabungan usahanya. Dia pergi ke Banjar, ke tempat tinggal saudara sepupunya si Kang Ahmad. Di tempat Kang Ahmad, Ade pun cerita apa yang menimpa dirinya di Karangpawitan. Tentunya saudara sepupu Kang Ade ini hanya bisa menghibur dan menenangkan Ade. Namun di sini Ade ketika menginap di rumahnya Ahmad, dia bertanya. Satu malam dia ngobrol dengan Ahmad. Mad, kamu tahu nggak? Di Banjar sini ada nggak sih dukun sakti yang bisa membantu masalah saya? Loh bentar, masalah kamu yang mana dulu? Ya masalah saya ini, Mad. Kamu kan tahu, sumber masalah semua ini gara-gara saya miskin. Anak orang gak punya. Anak yatim gak punya bapak. Bentar, maksud kamu apa deh? Mad, ada gak sih dukun atau orang tua yang bisa bantu saya merubah nasib? Bisa bikin saya kaya raya? Terkejut dong Ahmad di sini. Dia mulai bisa meraba kemana arah tujuannya Ade.
Eling deh, eling. Jangan sampai seperti itu. Perempuan masih banyak. Mad, ini bukan masalah perempuan, ini masalah harga diri. Saya pengen balas dendam sama Mang Jamal. Dia bertindak sewenang-wenang karena dia itu orang kaya. Saya harus lebih kaya raya daripada dia. Saya mau bikin si Mang Jamal itu menyesal dan menelan kembali caci makiannya. Dinasehati begitu susah. Akhirnya Ahmad pun mengalah. Kalau kamu udah nekat deh. Ada sebenarnya. Namanya Abah Juhanta. Abah Juhanta? Iya deh. Namanya Abah Juhanta. Abah Juhanta ini bisa membantu masalah kamu. Namun caranya seperti apa? Saya sendiri tak tahu. Kalau kamu mau deh, besok tak antar ke rumahnya Abah Juhanta. Si Abah Juhanta ini memang sering membantu orang-orang seperti kamu. Ya, walaupun saya tahu itu semua dari omongan orang-orang saja, ucap si Ahmad. Di sini Ade pun mengangguk dan meminta Ahmad untuk mengantarkan dirinya ke sana. Singkat cerita, esoknya selepas duhur, Ahmad membonceng Ade ke rumahnya si Abah Juhanta. Tiba di rumah Abah Juhanta, Ahmad beruluk salam. Pintu terbuka, Ahmad dan Ade dipersilahkan masuk. Lantas di sini Ade secara gamblang blak-blakan tanpa ada yang dia tutup-tutupi meminta tolong Abah Juhanta membantu dirinya lepas dari kemiskinan, bisa hidup kaya raya. Gak melek si Ade, Abah Juhanta aja hidupnya susah. Lah ini datang-datang minta dibantu lepas dari kemiskinan, pengen kaya raya. Logika nggak berarti dalam masalah seperti ini loh. Ki, tolong saya Ki. Saya capek dihina, dicaci maki. Gara-gara saya miskin Ki. Tolong bantu saya Ki. Apapun syaratnya, seberat apapun akan saya tempuh agar saya bisa lepas dari kemiskinan ini Ki. Tolong saya Ki. Yakin Jang? Yakin Ojang mau menempuh jalan seperti ini? Karena kalau sudah masuk ke jalan seperti ini Jang, tak ada jalan kembali. Yakin Ki? 1000% yakin Ki. Baik, tapi ingat, bagi orang-orang yang masuk ke jalan hitam seperti ini, imbalannya nanti hanya siksa yang abadi. Gak apa-apa Ki. Daripada sekarang hidup biasa-biasa saja di dunia miskin, mati pun belum tentu masuk surga. Masih mending di dunia saya bisa hidup senang, hidup enak. Walaupun nanti ujung-ujungnya disiksa. Gak masalah Ki. Nah ini logika orang yang sudah tertutup nafsu dan amarahnya. Udah gak mikir panjang. Ahmad aja yang mendengarkan sedari tadi. Edan, ucap Ahmad. Kalau memang Ujang mau, mulai hari ini Ujang tinggal di rumah Aki. Karena untuk menempuh jalan ini, ada beberapa tahapan tirakat yang harus Ujang lakukan. Yang pertama, Ujang harus puasa muti selama 8 hari 8 malam. Lalu di hari ke-9, Ujang melakukan puasa ngebleng, puasa pati geni 1 hari 1 malam. Baru selanjutnya nanti Ujang akan Aki bawa ke tempat ritual terakhir. Bagaimana Jang? Apa Ujang sanggup? Sanggup Ki. Saya sanggup. Baik. Jang Ahmad pulang saja. Tinggalkan saudaramu di tempat Aki. Biar Aki yang urus. Mad, sekalian kamu ke Karangpawitan. Bilang sama ibu kalau saya lagi ada pekerjaan. Ahmad paham. Lantas dia pun pamitan
dan berjanji akan langsung ke desa Karangpawitan laporan ke Mbok Narti ibunya Ade, agar Mbok Narti tak khawatir Ade tak pulang-pulang ke Karangpawitan. Selepas itu Ahmad pun pulang, meninggalkan Ade yang akan menempuh tirakat di rumah Aki Juhanta. Selepas kepergiannya Ahmad, Ade dan Aki Juhanta kembali berbicara. Ki, dari tadi Aki belum mengatakan sebenarnya pesugihan apa yang akan saya jalani. Begini Jang, Ujang ini akan menjalani pesugihan muja. Muja Nini Blorong. Nyi Blorong Ki? Iya Jang, muja Nyi Blorong. Namun terus terang saja Ujang, yang namanya muja tentunya tak ada yang gratis. Harus ada timbal balik ke sosok yang nanti kita puja. Nini Blorong, atau Ujang menyebutnya Nyi Blorong, dia akan memberikan harta kekayaan dan menjamin serta membantu usaha Ujang nantinya. Namun timbal baliknya, Ujang harus menyerahkan tumbal. Tumbal, kambing, ayam, bukan Ujang. Tumbal yang diminta tentunya nyawa manusia. Tetapi dalam ritual pemujaan ini terbilang lebih ringan dari pesugihan lain. Karena tumbal yang diminta oleh Nyi Blorong kepada Ujang nantinya hanya setiap 5 tahun sekali. Kalau yang lain Jang, itu tiap tahun harus setor nyawa buat tumbal. Bagaimana? Apa Ujang sanggup? Di sini Ade sempat terdiam. Namun teringat akan caci makian si Mang Jamal. Siap Ki, saya siap. Tapi ngomong-ngomong Ki, yang nanti diminta sebagai tumbal itu siapa Ki? Masalah itu Aki tak tahu. Itu urusan Nyi Blorong dengan kamu nanti selepas melakukan kontrak perjanjian. Tugas Aki hanya membimbing dan mengantarkan sampai pintu Ujang. Kesananya ya Ujang jalan sendiri. Baik Ki, saya siap Ki. Dan pada akhirnya malam itu Kang Ade selepas maghrib dimandikan oleh Aki Juhanta. Dan selepas mandi, Aki Juhanta mengajarkan sebuah mantra kepada Kang Ade yang nantinya harus dia dawamkan setiap tengah malam saat menjalani tirakat puasa mutih selama 8 hari. Maka subuhnya selepas semalam menghafalkan mantra yang diajarkan oleh Aki Juhanta, Ade pun sahur. Yang dimakannya cuman sekepal nasi putih dengan segelas air putih. Puasa, maghrib buka, tapi ya bukanya cuman sekepal nasi putih dan segelas air putih saja. Selepas itu puasa terus, gak boleh makan minum apapun. Jadi makan minumnya cuman waktu sahur dan waktu berbuka saja. Dan sepanjang 8 hari 8 malam ini, di tengah puasa mutih, selepas maghrib ketika Ade berbuka, itu langsung dimandikan dengan air kembang oleh Aki Juhanta. Dan malam harinya, Ade semedi di halaman belakang rumah Aki Juhanta dari jam 9 malam sampai fajar menyingsing sekitar jam 3 dini hari. Dan selama semedi ini, Ade terus mendawamkan mantra yang sudah diajarkan oleh Aki Juhanta. Menurut cerita Kang Ade kepada Mas Kodim, waktu malam pertama melakukan ritual semedi di belakang rumah Aki Juhanta,
Waktu itu Aki Juhanta memberikan sebutir kemenyan dan arang di dalam kaleng bekas kue. Arang dibakar oleh Ade. Ketika arang membara, Ade duduk bersila, lantas menaburkan kemenyan ke bara arang. Dan saat arang mengepul, Kang Ade pun mulai melantunkan mantra pemujaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ingsun amatek ajiku sinini blorong. Nini blorong tak tempuhake anyukupi sandang pangan Kang Agung. Amboyongo Sri Sadono wadahono ing gedong rojo brono. Sakehing pangan lebokno ing lumbung gumuling. Ojo asat ing saklawase soko kersaning Allah. Ingsun amatek ajiku sinini blorong. Nini blorong tak tempuhake anyukupi sandang pangan Kang Agung. Amboyongo Sri Sadono wadahono ing gedong rojo brono. Sakehing pangan lebokno ing lumbung gumuling. Ojo asat ing saklawase soko kersaning Allah. Ingsun amatek ajiku sinini blorong. Nini blorong tak tempuhake anyukupi sandang pangan Kang Agung. Amboyongo Sri Sadono wadahono ing gedong rojo brono. Sakehing pangan lebokno ing lumbung gumuling. Ojo asat ing saklawase soko kersaning Allah. Mantra pemujaan itu terus diulang-ulang dilantunkan oleh Kang Ade. Sampai bibir kering, sampai lidah celetotan. Karena harus terus mewiridkan mantra pemujaan sampai jam 3 dini hari. Baru ketika ayam berkokok, Ade mengakhiri semedinya dan masuk ke dalam rumah Aki Juhanta. Malam pertama, kedua, dan ketiga, tak ada halangan berarti yang dialami oleh Kang Ade. Namun menginjak hari keempat, saat itulah godaan mulai muncul berdatangan. Ketika Kang Ade mendawamkan mantra pemujaan, angin berhembus yang awalnya sepoi-sepoi berubah semakin kencang, diiringi suara desisan ular. Lalu selanjutnya mulai bermunculan makhluk-makhluk tak kasat mata. Hantu-hantu lokal mulai berdatangan, seolah terundang oleh mantra pemujaan yang dilantunkan oleh Kang Ade. Kuntilanak, pocong, tuyul, genderuwo, segala jenis setan yang dikenal di tanah Jawa itu konon katanya hadir dan datang berusaha menggoda dan menggagalkan semedinya Kang Ade. Namun setan-setan lokal ini semua hilang ketika pacar datang. Dan itu berlanjut terus sampai malam ke-8 tirakat semedi puasa mutih. Nah, lepas selesai puasa mutih 8 hari 8 malam, hari ke-9-nya Kang Ade puasa ngebleng. Gak makan, gak minum, gak boleh tersorot cahaya matahari, harus diam di tempat yang gelap. Dan di sini Ade disuruh tirakat di atap rumahnya Aki Juhanta. Di dalam plafon rumah inilah di hari ke-9 Ade tirakat. Dari subuh sampai ketemu subuh lagi, hanya duduk diam, berusaha terus terjaga, harus melek, tak boleh tidur sama sekali, sambil terus melantunkan mantra pemujaan untuk sosok Nyi Blorong. Selesai tirakat puasa ngebleng yang hanya 1 hari, Ade pun diturunkan oleh Aki Juhanta dengan tubuh yang panas dan begitu lemas. Mukanya pucat pasi, bibirnya sampai pecah-pecah. Lalu Aki Juhanta memantrai air dalam gelas, lalu diminumkan dan diusapkan ke sekujur tubuhnya Ade. Aneh, energi seketika masuk ke dalam badannya.
tubuh Kang Ade perlahan kembali pulih seperti tak melakukan tirakat sama sekali. Singkat cerita, selepas rangkaian puasa muti dan puasa ngebleng atau pati geni semua selesai, malam itu Aki Juhanta pun berbicara dengan Ade. Syukur Ujang, rangkaian tirakat sudah selesai Ujang lakukan. Semua sempurna. Dan besok kita akan pergi ke daerah Cilacap, ke tempat ritual yang sesungguhnya. Kemana Ki? Tanya Kang Ade. Waktu itu malam minggu nih. Ke sebuah tempat yang dikenal dengan nama Goa Sri Bolong. Di Goa Sri Bolong itulah kamu akan melakukan tirakat di sana. Bertemu langsung dengan sosok Nyi Blorong yang akan membuat perjanjian darah dengan kamu agar bisa kaya raya. Baik, saya siap. Bagus. Besok, Minggu pagi, kita berangkat bersama-sama ke Cilacap sana. Ucap si Aki Juhanta. Esoknya, Ade menggunakan motor milik si Ahmad yang lebih bagus daripada motor butut miliknya, membonceng Aki Juhanta dari Banjar menuju ke Cilacap dengan tujuan Kecamatan Adipala. Di Adipala itu kan banyak tempat-tempat yang dikeramatkan seperti itu. Dari mulai Gunung Serandil, Gunung Selok, Goa Nagaraja, Goa Putri, dan ada lagi yang tadi Akang sebutkan namanya Goa Sri Bolong. Namun goa ini tak berada di pinggiran pantai seperti Goa Nagaraja, tapi adanya di bukit, di gunung. Di sini karena Aki Juhanta yang usianya sudah tak muda lagi, yang waktu itu tahun 2006 katanya sekitar usia 50 tahun lebih. Makanya perjalanan dari Banjar, dari tempat Aki Juhanta ke tempat pesugihan Goa Sri Bolong yang mestinya ditempuh 3 jam lebihan lah. Ini sampai memakan waktu hampir 6 jam. Karena sepanjang perjalanan ini, Aki Juhanta sering meminta beristirahat karena pinggangnya yang sudah mulai panas. Maklumlah, dah tua renta dia. Singkat cerita, yang mereka tuju adalah desa Karangbenda di Kecamatan Adipala, tempat beradanya Goa Sri Bolong. Goa Sri Bolong ini memang dikenal sebagai tempat pesugihan. Bahkan banyak di antaranya, konon banyak artis dan pejabat yang datang pula ngalap berkah ke Goa Sri Bolong. Namun ada yang unik di Goa Sri Bolong ini, di mana para peziarah yang datang ke sana dengan berbagai tujuan masing-masing, mereka menjalani tirakat berdoa di tempat pemujaan, lalu mandi di sendang di dalam goa, dan selepas itu sebagai syarat membuang sial atau sejenisnya, para peziarah ini membuang pakaian dalam mereka. Laki-laki lempar sempak, perempuan lempar kancut atau BH. Dan lebih lucunya lagi, setahu Akang itu kan kawasan Gunung Selok. Tapi ketika Akang cari di Google Map, Goa Sri Bolong, Gunung Kancut. Ini kurang ajar, siapa yang robah kawasan Gunung Selok jadi Gunung Kancut? Gak percaya? Lu cari di Google Map. Goa Sri Bolong, Gunung Kancut. Ini mungkin ulah teman-teman yang lagi pada gabut ya. Nah, tiba di daerah Desa Karangbenda di Kecamatan Adipala. Di sini Aki Juhanta sepertinya sudah terbiasa membawa orang datang ke sana. Dia terus mengarahkan jalan. Nah, ke sana Jang. Nah, di depan sana belok kiri Jang. Ya belok kiri. Terus. Lurus terus Jang. Tuh.
Itu rumahnya, Jang. Itu rumah siapa, Ki? Itu rumah juru kunci Goa Sri Bolong. Walau alam bisawab ya, Akang hanya bercerita di sini. Benar apa tidaknya yang didatangi itu rumah juru kunci, hanya Allah yang tahu. Singkatnya nih, mereka berdua langsung menuju ke rumah yang kata si Aki Juhanta rumah juru kunci. Tiba di rumah si juru kunci. Di situ si juru kunci sedang melayani tamu. Begitu tamu selesai, barulah Aki Juhanta dan Kang Ade masuk ke dalam. Lah, Juhanta. Iya, ini saya Juhanta Kasman. Sehat kamu, Man? Sehat. Sudah lama kamu tak kemari. Dengan siapa? Biasa, saya bawa orang yang mau tirakat di Goa Sri Bolong. Pak Kasman, nama samaran dari juru kunci, hanya tersenyum dan mengangguk saja. Lantas Ade pun memperkenalkan diri kepada juru kunci. Lalu di sini Aki Juhanta mewakili Kang Ade menceritakan maksud dan tujuannya. Baik, kalau memang seperti itu. Tapi ingat, untuk ritual yang ingin kamu jalankan dengan tujuan sepertimu, tak bisa malam ini. Karena malam ini, Aki harus mengantar pasien-pasien yang datang terlebih dulu. Untuk hari ini, kamu dan si Aki Juhanta menginap saja di rumahku. Sekalian besok, harus menyiapkan dulu berbagai sesaji untuk ritual di Goa Sri Bolong. Ucap Pak Kasman si juru kunci. Ade ya hanya mengikuti perintah juru kunci. Lalu di sini, si juru kunci pun pamitan mengantar para tamu yang mau berziarah ke Goa Sri Bolong dan baru pulang tepat tengah malam. Karena memang banyak yang datang ke sana. Kadang rombongan loh. Lu kebayangkan, sehari 20 orang, 20 kancut, sempak, dan BH yang bertebaran di tempat itu. Buktinya masih ada, datang aja ke sana. Di sana pasti banyak tuh. Sempak, kancut beraneka warna bertebaran di sekitar Goa Sri Bolong. Nah, singkat cerita, malam itu Ade disuruh semedi di dalam kamar di rumahnya si juru kunci. Apa tugasnya? Tugasnya merapalkan mantra pemujaan. Lalu esok paginya makan bersama dengan keluarga Pak Kasman. Dan Pak Kasman pun menyuruh salah satu anaknya mempersiapkan sesaji berupa degan, nasi kuning, ayam, dupa, air rasa seperti kopi manis, kopi pahit, teh manis, teh pahit. Lalu sesisir pisang raja sebagai syarat sesaji utama ritual di Goa Sri Bolong. Dan menurut mitos serta legenda yang dipercaya di sana, di Goa Sri Bolong ini adalah tempat mandinya sosok Ratu Pantai Selatan dan sosok Nyi Blorong sendiri. Loh, ini ratu loh, sekelas ratu kok mandinya dalam goa. Apa gak punya bathtub apa di keratonnya? Tapi ya itu yang dipercaya warga sekitaran Goa Sri Bolong. Singkat cerita, tepat ketika adzan maghrib pada hari Senin tanggal 30 Januari bertepatan dengan malam Selasa dan malam 1 Suro. Pantesan nih si juru kunci gak langsung ngajak si Ade tirakat ke goa pada hari Minggu itu. Ngajaknya besok. Ternyata besoknya itu Senin malam Selasa bertepatan dengan malam 1 Muharram, malam 1 Suro, malam yang begitu dikeramatkan. Di sini Ade dan Aki Juhanta membawa barang bawaan sesaji untuk ritual di Goa Sri Bolong. Mereka berjalan memasuki area bukit ujung barat kawasan Gunung Selok menuju Goa Sri Bolong, melewati jalanan setapak. Jaraknya dari pemukiman sekitar 50 meter.
Gelap tanpa penerangan sama sekali. Bahkan bulan pun seolah enggan menerangi malam, apalagi menerangi mereka bertiga yang berniat nyimpang memuja setan. Singkat cerita nih, tibalah nih di depan Goa Sri Bolong. Tiba di depan Goa Sri Bolong, bulu kuduknya Ade meremang seketika. Aura mistik begitu terasa kental, begitu menyeramkan. Lalu di sini, sosok si juru kunci, Pak Kasman, mengajak mereka semua berhenti. Berhenti sebentar. Kita harus uluk salam terlebih dulu ke penguasa Goa Sri Bolong. Juhanta dan Kang Ade duduk bersila di belakang Pak Kasman. Di mana Pak Kasman ini langsung membakar sebatang dupa. Asap dupa mengepul langsung ditancapkan di atas tanah. Lalu Pak Kasman, si juru kunci ini, mulai beruluk salam meminta izin ke para padadanyang yang berkuasa di sekitar sana. Assalamualaikum. Aki danyang nini danyang sing bau rekso ing tanah Goa Sri Bolong Gunung Selok. Kula nyuwun sewu, kula badhe pinanggih kalian Ibu Ratu Blorong. Kula nyuwun tulung lan pangestu, mugi-mugi sadayanipun pinaringan lancar, wilujeng lan tebis saking sambikala. Aki danyang nini danyang sing bau rekso ing Goa Sri Bolong Gunung Selok. Kulo nyuwun sewu, kulo badhe panggih kalian Nyi Blorong, kulo nyuwun tulung lan pangestu. Mugi-mugi sadayanipun pinaringan lancar, wilujeng lan tebis saking sambikala. Rahayu, rahayu, rahayu. Lepas itu, Pak Kasman pun menoleh dan berkata, Juhanta, selanjutnya kuserahkan kepadamu. Aku hanya akan duduk menunggu di tempat ini. Juhanta paham, lantas berdiri diikuti oleh Kang Ade, langsung berjalan perlahan masuk ke Goa Sri Bolong yang begitu gelap. Di sini, Aki Juhanta berkata, Ade, nanti kamu tirakat dan semedi. Dan ingat, apapun yang nanti kau temui atau terjadi, kau harus bisa menjalani kontrak dengan sosok Nyi Blorong agar perjuanganmu tak sia-sia. Paham Ki? Saya sudah paham. Dan ingat, mantra yang sudah Aki berikan saat tirakat puasa muti harus kau dawamkan di tempat ini. Itu mantra pemujaan. Baik Ki, saya paham Ki. Lantas di sini, Aki Juhanta langsung berjalan ke dalam goa. Agak cukup luas di dalamnya. Dan membawa Kang Ade ke tempat semedi, tempat tirakat di Goa Sri Bolong. Dan ketika masuk ke sana, bau dupa dan kemenyan langsung menerpa hidung mereka. Bahkan masih ada bekas-bekas sesaji kemarin dari para tamu yang dibawa oleh Pak Kasman. Di situ masih ada umbo rampe, pisang raja, ada pula degan ijo dan sejenisnya. Lalu di sini Aki Juhanta langsung menyuruh Ade menata sesaji yang dibawa, termasuk nasi tumpeng, diletakkan semua di sana. Lepas semua sesaji tertata rapi, Aki Juhanta merogoh 12 batang dupa yang dia bakar semua, langsung ditancapkan di anglo yang tersedia di sana. Asap dupa mengepul di antara sesaji yang bertumpuk di sana. Hawa mistis yang begitu kental terasa menerpa tubuh mereka berdua. Aki Juhanta pun mulai membuka ritual
untuk keselamatan Ade yang akan semedi di tempat Goa Sri Bolong. Ketika asap dupa yang begitu tebal membumbung ke atap goa, mulailah di sini Aki Juhanta merapalkan mantra bubuka ritual semedi Kang Ade di sana. Pun sapun tabe paralun ka Gusti nu ngawidi ka pangeran anu kawasa nu ngawasa alam dunya, nedapang aksama kaluhur sausap rambut kahandap sausap dampal, nedawidi kakaruhun kanu ngagegeh ieu tempat, Nyi Blorong ratu sagala ratu di sagara, mugi kersa ngabimbing tur ngajaring, silih asih ku pangarti, silih asah ku waspada, silih asuh ku kaikhlasan, rahayu 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 sagung dumadi. Pun sapun tabe paralun ka Gusti nu ngawidi ka pangeran anu kawasa alam dunya, neda pangaksama kaluhur sausap rambut kahandap sausap dampal, nedawidi ka karuhun kanu ngagegeh ieu tempat, Nyi Blorong ratu na para ratu siluman orai nu ngawasa di sagara, mugi kersa ngabimbing tur ngajaring, silih asih ku pangarti, silih asah ku waspada, silih asuh ku kaikhlasan, rahayu 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 sagung dumadi. Mantra itu terus diucapkan oleh Aki Juhanta, yang selepas selesai Aki Juhanta menoleh kepada Kang Ade. Ade, kau lanjutkan semedi dan tirakat di tempat ini. Aki akan menunggu di luar bersama juru kunci. Baik, baik. Aki Juhanta berdiri terbungkuk, lalu berjalan keluar dari tempat semedinya Ade, menuju ke tempat juru kunci yang duduk diam di depan Goa Sri Bolong. Nah, di sini selepas kepergiannya Aki Juhanta, Ade kembali mengambil dupa, dia bakar, lalu dia tancapkan kembali di sana. Ketika asap dupa mengepul membumbung tinggi, menyelimuti area Goa Sri Bolong, Kang Ade pun mulai melantunkan mantra pemujaan yang sudah dia hafal selama tirakat puasa di tempatnya Aki Juhanta. Bismillahirrahmanirrahim. Ingsun amatek ajiku sinini Blorong, Nini Blorong tak tempuhake anyukupu sandang pangan Kang Agung, amboyongo Sri Sadono wadahono ing gedong Raja Brana, sakehing pangan lebokno ing lumbung gumuling ojo asat ing saklawase saka kersaning Allah. Ingsun amatek ajiku sinini Blorong, Nini Blorong tak tempuhake anyukupi sandang pangan Kang Agung, amboyongo Sri Sadono wadahono ing gedong Raja Brana, sakehing pangan lebokno ing lumbung gumuling ojo asat ing saklawase saka kersaning Allah. Mantra pemujaan itu terus diulangi oleh si Kang Ade. Namun tak semalaman membaca mantra, tetapi dibatas sampai bilangan 55 kali. Selepas itu Kang Ade duduk diam semedi. Nah, ketika duduk diam semedi selepas selesai melantunkan mantra pemujaan, duar, terdengar suara seperti sambaran petir di atap goa. Ade sampai hampir lompat saking terkejutnya. Lalu tak lama, Ade mulai mencium berbagai wangi-wangian yang begitu aneh di dalam goa. Tak sampai di situ saja, Ade begitu heran mendengar suara deburan ombak membentur batu karang, yang padahal lokasi Goa Sri Bolong itu jauh dari area pantai. Kalau tapaknya di Goa Nagaraja, wajar ngedengar suara deburan ombak. Ini jauh loh. Bahkan terasa suara deburan ombak seperti di samping telinga. Tak berselang lama terdengar suara ringkih kuda dan keliningan kereta kencana. Masuk ke dalam Goa Sri Bolong, bau wangi menyeruak menerpa hidung Kang Ade.
lalu terdengar suara langkah kaki berjalan mendekat. Disambung suara merdu perempuan yang membangunkan Kang Ade. Ade lantas membuka mata, terkejut ada dua sosok perempuan berpakaian seperti orang keraton layaknya dayang. Tersenyum ke arah Kang Ade yang mengaku sebagai utusan dari sosok Nyi Blorong membawa Kang Ade menuju istana tempat Nyi Blorong bertahta. Ade konon katanya dibawa naik ke dalam kereta kencana yang melesat, menembus atap goa, menuju lautan lepas dan masuk ke dalam samudra. Namun yang Ade rasakan hanya pandangan gelap, tak ada cahaya. Sampai mendengar suara riuh, Ade sudah berdiri diam di sebuah aula yang di hadapannya singgasana ular terbuat dari emas bertahtakan intan mutiara dengan sosok perempuan yang cantik luar biasa tersenyum anggun ke arah Kang Ade. Menyadari sosok di hadapannya adalah sosok Nyi Blorong yang akan dia puja, yang akan memberikan harta kekayaan kepada dirinya. Di sini Ade mengikuti jejak dua dayang yang menjemput dirinya, duduk bersimpuh menyembah sosok Nyi Blorong. Lalu di sini, singkatnya Ade dan Nyi Blorong melakukan kontrak perjanjian, kontrak darah, di mana Nyi Blorong akan memberikan harta kekayaan kepada Kang Ade dan membantu usahanya di alam manusia. Dengan timbal balik, tumbal. Nyi Blorong meminta tumbal pertama yang tak lain adalah Mbok Narti, ibu kandung Kang Ade. Lah di sini iman Ade kan sudah hilang. Maka dengan seenak udah menyetujui permintaan Nyi Blorong. Dia serahkan sang ibu sebagai tumbal pertamanya sebagai bentuk bakti dan bentuk kesetiaan kepada Nyi Blorong. Singkatnya, selepas kontrak terjalin dengan sosok Nyi Blorong, Kang Ade pun dibawa ke sebuah ruangan. Selanjutnya kalian pasti paham. Ade diharuskan memuaskan nafsu sosok Nyi Blorong yang menjadi sesembahannya. Dan selepas itu, karena lelahnya melayani sosok Nyi Blorong, Ade sampai tertidur lelap tak sadarkan diri. Yang ketika Ade tersadar, dia sudah berada di goa, dibangunkan ditepuk-tepuk pundaknya oleh Aki Juhanta. Bangun Jang, bangun, sudah selesai. Loh, kok saya di goa lagi Ki? Ya tentu kamu sudah kembali ke dalam goa. Kamu tak kemana-mana, yang pergi itu hanya lelembutanmu. Berdirilah, kamu sekarang Aki akan mandikan. Mandikan di sendang, ucap si Aki Juhanta. Lalu dengan tubuh lemas, si Ade dituntun Aki Juhanta menuju sendang yang masih berada di dalam goa Sri Bolong. Sendang di dalam goa ini airnya begitu jernih. Di situ sebelum mandi Aki Juhanta merapalkan mantra, membakar dupa, lalu menciduk air sendang mengguyur badan dari Kang Ade, guyuran demi guyuran sampai mandi pun selesai dan Kang Ade disuruh menanggalkan celana dalamnya dilempar di sekitar area goa Sri Bolong. Sebagai bukti dan ciri, dengan dilemparnya sempak dari Kang Ade, itu menjadi tanda Ade yang dulu sudah tiada, Ade yang sekarang yang hidup adalah Ade pemuja Nyi Blorong. Pulanglah nih ama Pak Kasman juru kunci. Tiba di rumah Pak Kasman pun memberikan nasihat. Pada hari Selasa itu, tepat di tanggal 1 Muharram 2006, Pak Kasman berkata,
Adek, setibanya nanti kamu kembali ke rumahmu di Karangpawitan. Setiap malam Jumat, kau harus memberikan sesaji persembahan kepada junjunganmu. Dan bawalah kotak kayu ini, simpan di sana. Simpan di dalam kamarmu. Ingat, kamarmu tak boleh dimasuki siapapun selain dirimu. Paham? Paham, Ki? Dan nanti, setiap malam Jumat Kliwon, sosok Nyi Blorong akan datang. Tugasmu hanya memuaskan dirinya. Baik, Ki, saya paham. Singkatnya, Ade, Aki Juhanta pun pulang dari Cilacap, dari Adipala, dari Karangbenda. Balik lagi ke Banjar. Nganterin dulu Aki Juhanta dan baru si Ade ini pulang langsung ke desa Karangpawitan. Tiba di Karangpawitan, kebetulan ibu dan adiknya lagi nggak ada. Ade itu langsung menyimpan kotak kayu di dalam kamarnya. Dia simpan di dalam lemari. Lalu malam Jumatnya, Ade pun melaksanakan perintah dari juru kunci, memberikan sesaji untuk persembahan kepada sosok Nyi Blorong. Namun di sini, dia belum diperbolehkan membuka kotak kayu. Ya entah nanti isinya apa, Ade pun tak tahu. Sampai akhirnya, tibalah malam 10 Muharram. Hari Rabu, malam Kamis, malam 10 Muharram di bulan Februari 2006. Kebiasaan di desa Karangpawitan, ketika malam 10 Muharram, semua orang melaksanakan syukuran di masjid. Biasanya tawasulan bersama yang diakhiri makan bersama pula dengan makanan yang masing-masing dibawa dari rumah mereka. Namun di sini, Mbok Narti nggak ikut acara 10 Muharraman. Karena dia sedari pagi di hari Rabu itu, badannya panas demam. Di rumah ditemani oleh Ika, anak bungsunya. Di sini Ade pun ke masjid. Ikut acara 10 Muharraman. Yang selepas selesai sekitar jam 9 malam, dia tak lantas langsung pulang. Tetapi dia, tepat jam 11, selepas berbicara dengan kawan-kawannya, baru pulang ke rumahnya. Tiba di rumah, Ade langsung masuk ke dalam kamar, dia kunci dari dalam. Namun ketika baru mau tertidur, dia ingat akan sang ibu. Ade pun keluar dari kamarnya, menengok sebentar ke dalam kamar ibunya. Dan ketika menatap, melihat sang ibu yang tertidur lelap ditemani Ika, adiknya, tak terasa Ade pun melelehkan air mata. Maaf Bu, maafkan Ade. Ade berjanji akan merawat Ika sebaik-baiknya. Lepas itu, Ade pun masuk kembali ke dalam kamar. Singkat cerita, esok paginya, hari Kamis, pagi-pagi sekali Ade dan Ika sudah bangun. Ibunya masih di dalam kamar tertidur. Ika beres-beres di rumah dibantu oleh Kang Ade. Lalu sekitar jam 7 pagi, Kak, kamu bangunin ibu. Ibu sudah waktunya sarapan. Akang sudah beli bubur, ucap Ade kepada Ika, adiknya. Iya Kang. Ika pun langsung menuju ke dalam kamar. Ade sedang menuangkan bubur ke dalam mangkuk. Namun tak berselang lama, terdengar suara jeritan Ika, adiknya. Lah di sini, Kang Ade pun lantas berlari menuju kamar sang ibu dan terkejut, Ika menangis memeluk tubuh ibunya yang ternyata tubuh sang ibu sudah tak bernyawa. Mulut menganga, mata mendelik, terlihat jelas raut wajah penuh ketakutan. Seolah di detik kematiannya, Mbok Narti menyaksikan sesuatu yang begitu menakutkan. Kabar kematian Mbok Narti pun menyebar. Semua orang menerka-nerka penyebab kematian Mbok Narti, yang semua menghubungkan dengan peristiwa
dicaci makinya Ade oleh Mang Jamal. Ini Mang Jamal yang gak tahu apa-apa jadi sasaran kebencian warga. Jenazah dari Bonarti pun langsung dikebumikan hari Kamis itu juga. Dan selepas dikuburkannya Mbok Narti, hari Kamis itu kan waktunya si Ade buat nyajen. Nyajenlah Ade malam itu. Dan selepas nyajen, ketika tertidur lelap, Ade bermimpi didatangi 2 utusan Nyi Blorong yang mengatakan harta kekayaan sudah diantar ke rumah Ade. Begitu Ade terbangun, ingat akan peti kayu. Ketika dia buka, isinya ternyata emas berbentuk perhiasan, dan sebagian ada yang berbentuk lempengan seperti sisik, serta ada yang berbentuk batangan. Ade pun tersenyum gembira, menahan suara teriakan tawa, takut membangunkan adiknya. Di sini dengan tangan gemetar, Ade membulak-balik perhiasan emas di dalam kotak kayu. Lalu di sini, Ade pun berjanji akan membahagiakan Tika, adiknya, sebagai balas budi kepada sang ibu yang sudah dia tumbalkan untuk Nyi Blorong pujaannya. Lalu pasca 40 hari kematian Mbok Narti, Ade melunasi hutang bank yang sudah 3 tahun dia cicil. Selepas melunasi hutang banknya, Ade kembali mengajukan pinjaman yang lebih besar. Dengan uang pinjaman itu, Ade membangun sebuah warung di kediaman yang diwariskan almarhum orang tuanya. Bikin toko kelontongan. Yang toko kelontongan itu modalnya itu ya dari emas pemberian Nyi Blorong. Awalnya berjalan biasa, namun makin lama kelontongannya ini makin rame. Jadi grosiran, bahkan warung-warung kecil itu belanjanya ke Kang Ade. Sampai Ade yang tadinya bukan apa-apa, hanya dipandang sebelah mata, mulai menjelma menjadi bos muda. Ika disekolahkan ke sekolah terbaik, semua dibiayai oleh Kang Ade. Dari hasil dia muja sosok Nyi Blorong. Dan tepat di tahun 2007, akhirnya Ade menikahi sosok Yuyun, salah satu gadis di Karangpawitan yang sudah lama memendam cinta kepada Ade. Maka pasangan suami istri ini pun bahu-membahu membangun usaha yang tanpa Yuyun sadari sumber kekayaan dan keberuntungan yang datang pada kehidupan mereka semua berasal dari sang suami yang muja dan melakukan persekutuan dengan sosok Nyi Blorong. Dan selama 19 tahun menjalani pesugihan, yang diminta tumbal 5 tahun sekali, sudah 3 orang yang Ade tumbalkan. Pertama dia menumbalkan sang ibu, 5 tahun berikutnya dia tumbalkan salah satu saudaranya. Dan yang tumbal ketiga, Ade menumbalkan bapak mertuanya sendiri yang memang sakit-sakitan. Nah, lalu di tahun 2026, Nyi Blorong ini meminta tumbal anak pertama Kang Ade. Ade menolak, malah minta Yuyun istrinya. Jelas-jelas ditolak pula. Akhirnya Nyi Blorong murka dan harta yang dimiliki Kang Ade perlahan habis hanya dalam hitungan bulan. Di mana wasilahnya, awalnya Kang Ade bermain trading saham. Namun akibat dari trading saham ini sebagai kedok, ditarik habisnya semua harta pesugihan. Ade mengalami kerugian sampai 700 juta lebih. Belum yang lain. Karena bukan hanya main di satu aplikasi saja. Sampai hutangnya mencapai miliaran. Harta pun habis, rumah masih tergadai di bank, tak punya apa-apa. Minta tolong sana sini, tapi hanya dijadikan ATM saja. Nah, itulah kisah seorang pelaku pesugihan yang hancur gegara melanggar perjanjian. Seperti apa kabar Kang Ade sekarang?
Walau alam bisawab, karena Akang tak pernah mendapat kabar lagi selepas Mas Kodim datang berkunjung dan menceritakan kisah ini.